BBM menjadi salah satu kebutuhan masyarakat pada saat ini. Terlebih kita sudah memasuki masa akhir tahun di mana mobilitas pun akan sangat tinggi, maka tentunya kita harapkan ketersediaan kondisi dari BBM itu sendiri cukup untuk masyarakat. Namun fenomena yang terjadi justru sebaliknya, antrian cukup mengular di SPBU. Hal ini pun menyiratkan ada yang tidak baik-baik saja pada kondisi BBM saat ini, terutama pada BBM bersubsidi. Karena itu kita masih dalam pembahasan kali ini, awasi ketat subsidi BBM bersama dengan Mbak Cici di Beda Tajuk Lampung Pos. Oke Mbak Cici, tadi di awal kita sudah sampaikan memang kondisinya sepertinya memang tidak baik-baik saja. Tentu ini ada masalah serius, terlebih kalau kita bicara tentang BBM, itu pun akan menjadi efek domino ya Mbak ya. Banyak hal yang terdampak, salah satunya adalah harga-harga sembako. Waduh, ini emak-emak juga menjerit, bapak-bapak menjerit ya Mbak Ci. Nah, sebenarnya kondisi seperti apa dari Mbak Ci sendiri dan juga Lampung Pos lihat pada saat ini? Ya, BBM ini memang kebutuhan pokok ya, dan dia itu bisa dibilang sangat dominan untuk kondisi saat ini, karena semuanya itu pasti memerlukan BBM, terutama transportasi, kemudian angkutan bahan pangan, angkutan pertanian itu pasti menggunakan yang namanya BBM. Betul. Jadi secara langsung mau tidak langsung masyarakat pasti membutuhkan BBM. Karena dia adalah kebutuhan pokok, maka dia juga dilindungi oleh Undang-Undang Energi. Bahwa pemerintah punya kewenangan atau punya tanggung jawab untuk pemenuhan BBM atau sumber energi dari perkotaan hingga desa terpencil. Nah, inilah kenapa distribusi BBM menjadi sangat penting. Baik itu yang terutama untuk yang bersubsidi ya. Kalau yang tidak bersubsidi mungkin bisa dijual bebas di pasaran, tapi untuk yang subsidi, karena dia memang sebutannya subsidi, berarti ada sumbangan dari pemerintah di sana yang memang harus dikawal. Karena kalau tidak dikawal, lagi-lagi menjadi celah untuk dilakukan penyimpangan. Waduh. Kelangkaan yang terjadi saat ini bukan semata bahwa ada dugaan penyimpangan. Ini sudah terbukti ya. Kemarin baru saja di Lampung Selatan, di salah satu SPBU ternyata ada pengalihan subsidi BBM bersubsidi ini dialihkan atau dicurangi, itu jumlahnya sampai 11.000 kiloliter. Jadi kalau dihitung per konsumsi itu bisa untuk 5 hari. Waduh. Ya kan? 5 hari untuk konsumsi masyarakat. Nah, artinya memang BBM subsidi ini banyak sekali diminati oknum-oknum untuk mengayakan diri sendiri. Inilah pentingnya pengawasan baik dari pemerintah maupun dari pemilik SPBU sendiri. Mereka yang telah diberikan kewenangan harus menjalankan dengan amanah. Betul. Kemudian juga ada petugas pengawasannya, itu juga harus berjalan. Jangan hanya karena diklik-klik dikit akhirnya main mata. Ini imbasnya ke masyarakat banyak. Konsumsi BBM ini untuk masyarakat banyak juga pastinya. Ini yang patut juga menjadi perhatian semua pihak ya. Ya betul Mbak, kita tidak bisa menutup mata ya. Sepertinya memang ada tentunya peran daripada oknum-oknum yang ada di dalam, yang kalau misalnya kita sendiri lihat tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya peran dari orang-orang ini sendiri. Tentunya kita harapkan kong kali kong semacam itu tidak ada ya Mbak. Tapi tentunya bila kita melihat fenomena yang ada, sepertinya memang seperti itu yang kita lihat ya Mbak Ci. Apakah sebenarnya permasalahan ini? Tentunya kita lihat pengawasannya cukup longgar. Lalu apakah memang tidak ada hukuman, punishment bagi yang melanggar dari peraturan tersebut Mbak Ci? Sehingga mereka dengan asiknya bisa untuk melanggar. Pastinya ada ya. Pengalihan dari BBM subsidi ke non subsidi, misalnya melakukan penimbunan saja udah kena pasal, apalagi pengalihan ini ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita karena hukum kadang-kadang masih ya dibilang bisa bermain mata. Harusnya dengan hukum yang jelas, sebenarnya berat juga loh kalau kita berdasarkan undang-undang yang ada. Tapi ya itu tadi ya, kita berharap hukum dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian ini akan menjadi efek jera bagi
pelaku-pelaku yang lain agar benar-benar mereka tidak melakukan lagi mengambil jatah memang masyarakat yang mendapatkan subsidi untuk keuntungan pribadi. Ini harus dijalankan, hukum harus ditegakkan juga. Wah, tentunya ini juga menjadi salah satu perhatian kita. Terlebih apabila kita melihat sekarang momennya libur akhir tahun, tentunya kita juga miris apabila melihat ya Mbak Ci ya, tentunya ada antrean panjang, kemudian apabila kita bayangkan juga beberapa masyarakat hendak pulang kampung bersama dengan keluarga besarnya, namun di pertengahan jalan mereka membutuhkan bahan bakar minyak dan ternyata kosong juga, susah didapat. Tentu ini juga menjadi masalah ya Mbak Ci, karena bagaimanapun juga pemerintah dan juga instansi terkait tidak bisa menutup mata terhadap kebutuhan bahan bakar minyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, apa yang sebenarnya perlu untuk kita lakukan? Peran dari masyarakat, pemerintah dan juga instansi terkait supaya kita bisa lebih ketatkan lagi pengawasan terhadap BBM subsidi. Pertama adalah selain distribusi pastinya ya, distribusi mana yang subsidi, mana yang tidak subsidi, atau yang untuk industri itu juga harus jelas. Kemudian juga pengawasan dari pemerintah, ada satgas untuk BBM, ini harus jalan sesuai dengan prosedur. Kemudian di SPBU itu juga ada pengawasan, ini juga harus berjalan, jangan hanya bermain-main ya. Kemudian sanksi, berikan sanksi jika SPBU memang dia nakal, segera tutup, cabut izin usahanya, berikan ke yang lain yang lebih amanah. Karena itu tadi, BBM adalah bahan pokok, dia juga di bawah undang-undang energi, ya kan, di mana distribusi juga harus merata dan tersebar. Jadi masyarakat juga harus mampu melihat dan mengawasi, ikut mengawasi ya, jika memang ada kecurangan harus segera dilakukan pelaporan agar segera ada tindakan lebih lanjutnya. Wah, tentunya kita harapkan semua bisa berperan untuk mengawasi ketat BBM bersubsidi ini, karena bagaimanapun tentunya kita patut untuk memberikan yang hak kepada yang lebih berhak pastinya ya Mbak Ci, dan bagaimanapun juga tentunya kita harapkan supaya oknum-oknum nakal ini tidak kembali muncul dan kalau bisa tentunya mereka bisa mendapatkan efek jera atas perbuatannya. Terima kasih Mbak Ci. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Post pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.